Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan tentang medan magnet di sekitar kawat berarus listrik, maka nanti kita perlu beberapa kesepakatan terkait dengan simbol atau gambar. Jadi nanti ketika di pembahasan selanjutnya itu akan ada beberapa gambar yang itu nanti menunjukkan arah dari arus maupun arah dari medan magnet. Nah, kesepakatan terkait dengan arah ini nanti ada beberapa yang perlu kita sepakati. Jadi ada kesepakatan tentang cara menggambarkan ya. Jadi yang pertama, kalau misalkan ada satu arus atau medan magnet mendekati atau menuju pengamat, maka kita gambarkan sebagai lingkaran diberi titik di tengahnya. Jadi misalkan seperti ini, gambarannya nanti ini. Berarti ini adalah arus atau medan magnet yang arahnya menuju ke pengamat. Contoh, jadi kalau misalkan ini ada kawat berarus listrik, kemudian arahnya ke sana, ini ada pengamat, misalkan ini adalah mata dari pengamat, maka gambarannya nanti seperti ini. Ya, jadi gambarannya ada seperti ini. Jadi misalkan ada lagi kawat berarus listrik, pengamatnya ada di sini. Ini adalah mata pengamat, maka nanti gambarnya adalah lingkaran diberi titik. Termasuk juga kalau misalkan itu adalah medan magnet. Jadi kalau medan magnet yang arahnya menuju ke mata pengamat seperti ini adalah medan magnet, maka penggambarannya nanti adalah lingkaran dan titik. Termasuk juga kalau misalkan gambarannya seperti ini ada B, kemudian ini ada mata pengamat. Nah ini, maka nanti menggambarkannya adalah lingkaran yang diberi titik. Nah kemudian yang kedua, jadi jika arah arus atau medan magnet menjauhi pengamat, maka digambarkan dengan simbol lingkaran kemudian diberi tanda silang. Jadi untuk pembahasan kita ke depan, kalau arah dari arus itu menjauhi pengamat atau arah dari medan magnet menjauhi pengamat, maka kita gambarkan seperti ini, tanda silang. Jadi kalau misalkan ada kawat berarus listrik, arah arusnya ke atas, kemudian pengamat melihatnya dari bawah seperti ini mata pengamat, maka nanti kita gambarkan tanda silang. Termasuk kalau misalkan arusnya ke sana ke kanan, pengamatnya berada di kiri. Nah ini, maka nanti penggambarannya juga tanda lingkaran yang disilang. Begitu juga untuk medan magnet. Jadi tidak hanya arus saja, tapi juga medan magnet. Jadi nanti kita sepakati kalau ada medan magnet, misalkan ke bawah seperti ini, kemudian ini adalah mata pengamat, pengamat melihat dari atas. Berarti medan magnet ini menjauhi pengamat, maka penggambarannya juga tanda silang. Termasuk ketika
horizontal seperti ini. Nah, di sini ada mata pengamat, maka penggambarannya adalah menggunakan tanda silang. Itu adalah kesepakatan tentang penggambaran arah dari arus listrik ataupun medan magnetik ketika diamati menjauhi atau dari belakang ya, atau sehingga arusnya atau arah medannya itu menjauhi mata pengamat, maka kita gambarkan semacam itu. Nah, tetapi kalau misalkan arah medan itu tegak lurus dari arah pandangan, maka kita menggambarkannya sesuai dengan garis lurus panah itu saja. Jadi kalau misalkan yang ketiga, jika arah arus atau medan magnet tegak lurus pandangan pengamat, maka gambarannya sesuai tanda panah itu arah. Jadi misalkan ini ada pengamat seperti ini dan arusnya ke atas, ya tetap kita gambarkan seperti panah ini, termasuk medan magnet juga. Jadi kalau misalkan ini ada mata pengamat dari sini, kemudian ada medan magnet ke bawah, maka ya kita gambarkan garis seperti ini, tidak perlu dalam bentuk lingkaran tanda silang atau tanda titik seperti yang sebelumnya. Itu adalah beberapa kesepakatan kita yang nanti akan kita gunakan di materi selanjutnya. Baik, kemudian kita masuk ke materi yang pertama, yaitu medan magnet. Ini medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Ya, jadi kawat berarus listrik. Jadi kalau misalkan ada kawat lurus ini dengan panjang tertentu, ini untuk yang panjang terbatas dulu, kemudian dialiri oleh arus I, maka di sekitar kawat itu nanti akan muncul yang disebut sebagai medan magnet. Nah, ini arahnya, putarannya mengikuti putaran tangan kanan. Jadi arah putar atau arah medan magnet mengikuti arah tangan kanan atau aturan tangan kanan. Nah, jadi kalau misalkan ini saya gambarkan jari, kemudian ini ada 4 jari yang menggenggam. Nah, maka arah ibu jari ini nanti adalah menggambarkan arah dari arus listrik. Jadi ibu jari ini adalah arah arus listrik. Jadi ini ada ibu jari. Kemudian untuk yang banyak jari atau 4 jari itu, ini nanti menggambarkan arah dari putaran medan magnet. Jadi ini adalah banyak jari. Jadi untuk memudahkan menghafalkan, I ibu jari berarti arus, banyak jari berarti B atau medan magnet. Nah, ini adalah yang ada di alam, sifatnya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan nilainya dari medan magnet di sekitar kawat tersebut? Nah, selanjutnya adalah untuk medan magnet di sekitar kawat yang panjangnya tertentu.
Jadi ada kawat berarus listrik yang panjangnya L, dialiri arus I. Nah, ini kemudian di sini ada titik pengamatan P. Maka titik ini, di titik P ini nanti akan muncul medan magnet di sebelah kanan kawat ini. Berarti nanti adalah arahnya masuk ke bidang gambar. Ini adalah B. Jadi gambar ini berarti medan magnet arahnya adalah masuk ke bidang gambar. Nah, kemudian titik itu jaraknya adalah A dari kawat penghantar. Kemudian jika titik ini dihubungkan ke ujung kawat, ini membentuk garis seperti ini, maka ini membentuk sudut alfa, dan kemudian jika dihubungkan ke bagian ujung bawah, ini membentuk sudut beta. Lalu berapakah besarnya B? Nah, besarnya B ketika kondisi seperti ini dirumuskan dengan persamaan medan magnet B itu sama dengan mu 0 I per 4 P dikalikan dengan A dikalikan dengan cos alfa ditambah dengan cos beta, yaitu dengan B ini adalah medan magnet, satuannya Tesla, kemudian mu 0 ini adalah permeabilitas ruang hampa, besarnya adalah 4 Pi kali 10 pangkat min 7 Weber ampere pangkat min A min 1 ya, dan meter pangkat min 1, kemudian I ini adalah kuat arus, satuannya ampere, kemudian untuk A ini adalah jarak titik yang diamati ke kawat atau ke penghantar, satuannya meter. Nah, jadi itu adalah persamaan untuk medan magnet ketika titik yang diamati berada di dekat kawat berarus yang panjangnya tertentu atau panjangnya L. Lalu bagaimana jika panjang dari kawat itu sangat besar atau sangat panjang? Nah, bagaimana dengan persamaan medan magnetnya, apakah sama? Nah, ini. Jadi jika panjang kawat sangat panjang atau sangat besar, jadi kawatnya sangat panjang, maka alfa itu nanti akan menuju ke 0. Kemudian beta itu juga sangat kecil sehingga kita sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalnya digambarkannya, ini kawat yang sangat panjang, ini masih ada terusannya, kemudian dialiri oleh arus listrik I, kemudian ini ada titik pengamatan, titik P, maka di titik itu nanti akan muncul medan magnet B. Yang jarak ini jaraknya A, maka nanti akan muncul medan magnet di sini adalah B, karena ini mengikuti aturan tangan kanan. Kalau di sebelah kanan arus kawat berarus yang arahnya ke atas, berarti ini masuk ke bidang gambar, ini adalah B.
Nah, nilai dari B nanti dirumuskan. B sama dengan mu 0 I per 4 pi A dikalikan cos alfa plus cos beta. Nah, ini berarti ada mu 0 I per 4 pi A. Ini adalah cos 0 plus cos 0. Nah, nilai cos 0 itu masing-masing adalah 1. Ini 1, ini juga 1. Nah, sehingga ini nanti hasilnya adalah mu 0 I per 4 pi A dikalikan dengan 2. Sehingga hasilnya B ini adalah mu 0 I per 2 pi A. Jadi persamaannya adalah untuk kawat yang panjangnya tak hingga atau kawat yang sangat panjang, maka medan magnetnya adalah B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Nah, kemudian contoh soal ini ya. Untuk contoh soal, ini ada kawat berarus listrik 2 ampere, panjangnya tak hingga misalkan, atau sangat besar gitu ya, panjangnya tak hingga, maka tentukan medan magnet di titik yang berjarak 5 cm dari kawat. Nah, ini. Jadi kita asumsikan ini sangat panjang, kemudian ini ada arus I 2 ampere, kemudian titik itu berjarak, ini adalah 5 cm. Nah, kalau seperti ini, maka nanti akan muncul medan magnet B. Nah, berapakah nilai B? Maka B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Nah, mu 0 adalah 4 pi 10 pangkat min 7 kalikan 2 ampere per 2 pi. Hati-hati, A-nya cm harus diubah ke meter dulu. Jadi ini adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, dari penyelesaian ini, P-nya kita bisa coret, kemudian ini 2 kita coret, sehingga hasilnya adalah 4 per 5 kali 10 pangkat min 5, atau ini 0,8 10 pangkat min 5, atau bisa juga 8 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, itulah hasilnya. Jadi di sekitar kawat yang berjarak 5 cm, maka akan menghasilkan medan magnet sebesar 8 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.